Shalom, shalom sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan kita berjumpa lagi di saat ini. Dan puji Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita semua sampai pada saat ini. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 29 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, kemurahan, kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Di saat yang berbahagia ini kami mohon kepada Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, sehingga kami dapat mengerti firman yang kami baca, kami percaya firman, dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, Keluaran pasal 29 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46 yang berbunyi demikian. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul itu, yang di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Mengenai korban pagi dan korban petang, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu: 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain harus kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 him, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja
sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.